Banyak investor baru yang bangga banget ketika melihat dividen yield sampai 2 digit. Tapi tau nggak, ternyata kalau dividen tinggi memang belum tentu bisa kita langsung bilang kalau perusahaannya pasti perusahaan bagus. Karena bisa saja walaupun dividen yield tinggi tetapi kita malah merugi. Nah, halo good people, lagi di sini. Di video kali ini kita akan bahas nih, apa sih dividen yield ini dan apa juga hubungannya dengan dividen payout ratio yang juga perlu dipahami sebagai seorang investor. Yuk kita diskusi. Nah, kenapa sih masih banyak yang salah kaprah terkait bentukan dividen ini, di mana dikatakan kalau dividen yield tinggi sudah pasti sahamnya adalah saham bagus yang akhirnya berlomba-lomba kita semua para investor retail untuk masuk ke saham tersebut. Padahal belum tentu. Terkadang yield yang terlalu tinggi justru malah bisa menjadi sinyal bahaya. Apalagi kalau ternyata payout ratio yang nanti akan kita bahas juga ternyata sangat tinggi dan menghasilkan dividen yield yang tinggi juga. Dimana mungkin analogi simpelnya seperti ini. Bayangin kalian punya bisnis coffee shop nih yang sebenarnya dalam setahun profit atau keuntungan bersihnya bisa dibilang ya cukup seret lah. Kalian tidak terlalu untung banget alias tetap profit, tetapi cukup minim yang tidak terlalu wah banget. Tetapi biar kelihatan keren-kerenan, masalah kalian akhirnya memberikan bonus besar atau mungkin kita sebut sebagai dividen kepada para investor awal alias mereka owner. Mungkin seperti yang biasa kita analogikan ya, kalau kita mempunyai 4 partner dalam bisnis coffee shop, di mana saya dan ketiga teman lainnya akhirnya mendapatkan dividen semuanya. Yang sebenarnya profit yang tidak terlalu besar tersebut bisa digunakan sebagai ekspansi perusahaan biar usahanya makin bagus dan bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi lagi di masa depan. Tetapi akhirnya para owner ini memutuskan untuk dipakai secara foya-foya dan memberikan dividen yang besar-besaran padahal profitnya sedang tidak terlalu bagus juga. Dan nantinya rasio ini kita sebut sebagai dividen payout ratio, yang kalau dalam jangka panjang jika kita sebagai owner terus-terusan seperti itu, uang profitnya bukan buat ekspansi malah buat bisnis foya-foya dari ownernya, bukankah lama-kelamaan bisnis coffee shop kita malah akhirnya akan bangkrut juga. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari satu yang mungkin paling kalian pahami, yaitu apa sih sebenarnya dividen yield ini. Dimana dividen yield rumusnya sangat sederhana sekali, yaitu dividen per saham dibagi harga sahamnya saat ini. Contoh harga saham saat ini adalah 1000 saat dia membagikan dividennya, dan dividen yang dibagikan anggap sajalah Rp100 untuk per lembar sahamnya. Maka yieldnya adalah harga saham dibagi dividen. 1000 dibagi 100, ya udah dividen yieldnya adalah sebesar 10%. Jadi bagi investor yang cuma beli saat saham mau bagi dividen doang, atau mungkin kita bisa menyebutnya mereka-mereka yang beli di Kamdet dan mungkin disebutnya sebagai para dividen hunter saja, itulah pada akhirnya yield yang akan mereka dapatkan, yaitu sebesar 10%. Namun bayangkan jika ternyata kalian adalah holder dari saham ini yang sudah lama, anggap sajalah beli dari harga sahamnya ketika masih 500, dan di tahun tersebut kebetulan dia membagikan dividen yang sama tadi sebesar Rp100, maka yield kalian bukanlah lagi 10% seperti tadi 1000 dibagi 100, melainkan 500 karena harga saham kalian average 500 dibagi dividen sekarang yaitu 100, maka dividen yield kalian sudah naik menjadi 20%. Ya benar, inilah keuntungan dari investor jangka panjang. Jika mereka memilih perusahaan yang baik karena mereka memiliki profit dalam jangka panjang, maka pasti nanti keuntungannya pun akan meningkat. Yang bayangkan 20% dividen yield, jika harga sahamnya naik turun sebesar 10-15%, kita tidak peduli karena bukankah kita sudah mendapatkan keuntungan dari yield atau mungkin passive income dari dividen saja. Lalu apa sih sebenarnya peran dari dividen yield ini? Dimana yield ini biasanya untuk mempermudah nih kita menilai profitnya saja. Contoh misalkan kita investasi di deposito, bukankah deposito yang disebut sebagai low risk investment, mereka akan langsung mengeluarkan berapa sih bunga atau mungkin return atau yield yang mereka berikan jika kita menginvestasikan uang di deposito ini. Contohlah mereka langsung mengeluarkan angka yield sebesar 2% atau 3%. Jadi jika kita nanti menyetor uang sebesar 100 juta, maka per tahunnya jika mendapatkan 2% adalah kita mendapatkan 2 juta, dan itu adalah pendapatan tok kita yang gak mungkin naik atau turun jika di deposito. Maka jika kita memiliki yield yang sebesar 10%, maka kasarnya jika kita store 100 juta, kita akan mendapatkan 10 juta. Ya bukankah memang makin tinggi yieldnya, pasti keuntungan kita juga akan semakin besar. Dan biasanya orang akan langsung tergiur nih dengan melihat dividen yield yang tinggi tanpa paham nih, apakah pasca saham tersebut membagikan dividen akan ada hal yang berkurang, yaitu harga sahamnya. Yang ini sebenarnya disebut sebagai dividen trap yang mungkin akan kita bahas nanti di video setelah ini. Namun kurang lebih simpelnya terkait dividen trap itu maksudnya adalah seperti ini. Jika kalian beli saham di harga 1000 dengan yield tadi di 10%, namun ternyata
tidak lama setelah membagikan dividen, saham tersebut harganya langsung turun nih. Karena banyaknya para dividen hunter yang hanya mengincar dividen doang, tapi mereka tidak membutuhkan sahamnya dalam jangka panjang. Makanya setelah mereka membagikan dividen, mereka langsung menjual sahamnya, yang jika banyak menjual sekali lagi, pasti harga saham akan menurun. Dan anggaplah harga sahamnya turun menjadi 950 atau minus 50 dari 1000, yang dapat kita bilang jika harga sahamnya turun sebesar 5%. Maka keuntungan kalian tadi bukanlah 10% dari dividen yield awal, melainkan 10% keuntungan dividen dikurangi keuntungan harga saham setelah dijual nanti, yaitu 5%, maka keuntungan kalian adalah 5%. Yang bahkan ini belum dipotong oleh fee dan pajak yang lain-lain. Itu saja sudah mengurangi profit kita. Apalagi kalau ternyata harga sahamnya dari 1000 ternyata turunnya langsung ke 800, yang bukankah kalian malah minus 10% dan bukan rugi. Namun di sini kita akan fokus ke bagian konsepnya dulu ya. Dan kita langsung membahas ke hubungan setelahnya di antara dividen yield dan juga DPR atau kita sebut sebagai dividen payout ratio. Apa sih sebenarnya DPR ini? Di mana payout ratio adalah perbandingan antara total dividen yang dibagikan dengan laba bersih dari perusahaan. Rumusnya pun sangat simpel sekali. DPR atau dividen payout ratio adalah dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Misal nih, dalam 1 tahun sebelumnya perusahaan menghasilkan laba bersih atau profit sebesar 10 miliar dan perusahaan tersebut membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya sebesar 4 miliar. Maka DPR atau dividen payout ratio-nya adalah 4 miliar dibagi 10 miliar, maka 40%. Yang kebayang ya untuk hitungan mudahnya seperti itu. Lalu kemanakah sisanya si 6 miliar jika dari 10 miliar? Yang balik lagi, uang inilah yang biasa mungkin disimpan oleh perusahaan, entah mungkin nantinya untuk ekspansi lah, atau untuk menambah karyawan. Segala hal itu pun nantinya akan tercatat juga di laporan keuangan yang dimasukkan ke bagian neraca atau balance sheet yang disebutnya sebagai return earning atau laba ditahan. Ya mungkin untuk pembahasan lengkap dari laporan keuangan bisa kalian tonton nanti di video ini yang sudah cukup panjang juga untuk bahasan videonya. Maka kalau kalian menemukan perusahaan yang memiliki payout ratio yang konsisten dan sangat tinggi, misalkan selalu di atas 90% atau bahkan pernah menyentuh angka di atas 100%, maka kita harus mulai curiga dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Karena berarti mereka sudah tidak menyisakan modalnya sama sekali untuk perusahaannya bertumbuh dan berekspansi dalam jangka panjang. Misal kalian menemukan perusahaan dengan DPR 90%, anggap dari tadi profit 10 miliar, maka 9 miliarnya udah full buat dividen dibagi-bagi ke para pemegang saham. Dimana sebelumnya kita membahas ya, kalau DPR bisa di atas 100% yang bukankah terdengar aneh, kok kita membagikan dividen jauh di atas angka profitnya, yang hal ini pun bisa dan sangat masuk akal sekali. Emang bisa profit 10 miliar, tetapi kita membagikan dividen sebesar 12 miliar, yang jawabannya pun bisa jika kita hubungkan tadi ke bagian neraca keuangan. Yang berarti tidak hanya semua keuntungan dibagikan dari jumlah profit 10 miliar tadi, tetapi bahkan perusahaan pula mereka mengambil laba ditahan atau mungkin tadi disebutnya sebagai return earning di bagian neraca untuk dibagikan sebagai dividen tersebut. Nah, lalu mungkin pertanyaan kalian, bagaimana kita menentukan apakah DPR kecil atau bagus ini adalah hal yang baik atau tidak, dan itulah kita akan bahasnya di bagian sini. Apa hubungan antara yield dan juga payout ratio, di mana yield dan payout nantinya akan saling nyambung tetapi arahnya akan berbeda, di mana yield bergantung kepada harga saham yang beredar, walaupun seperti yang tadi saya bilang, kalau kita sebagai holder dari saham tersebut sudah lama, maka yieldnya akan mengikuti average saham kita dan bukan harga saham di pasar yang sedang berjalan sekarang. Sedangkan untuk payout ratio sama sekali tidak bisa tertebak, karena untuk hal ini murni tergantung dari keputusan manajemen, yang sebenarnya dengan angka-angka ini pula kita bisa memprediksikan sih berapa yield dari saham di tahun depan, yang juga sebenarnya caranya saya pakai di metode FTDST untuk memprediksi yield dividen di masa depan, yang juga bukankah lagi-lagi yield bisa menghitung simulasi proyeksi dari profit kita untuk saham tersebut. Ya lagi-lagi kalau kalian tertarik dengan e-booknya bisa klik link di deskripsi. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Anggap nih kita merata-ratakan BMRI dalam 5 tahun terakhir ternyata dia mempunyai payout ratio sebesar ini. Nah, gimana cara menghitung yield kita di pembagian dividen untuk tahun depan? Dimana di sini kita menggunakan data asli untuk Bank Mandiri atau BMRI yang memang saya hitung dan juga saya kerjakan di awal tahun ini dari laporan data keuangan annual di tahun 2024 yang rilisnya kurang lebih sekitaran Maret atau April 2025 ini. Dimana dicontohkan BMRI mereka memiliki profit tahun lalu 2024 sebesar ini, dan kita tinggal kalikan saja nih berapa dividen per lembarnya jika rata-rata DPR atau payout rasionya seperti yang bisa kalian lihat. Dan setelah dapat angkanya, misalnya kita mendapatkan angka kurang lebih dividen per saham yang mungkin akan dibagikan oleh BMRI adalah sebesar Rp398,6 per lembarnya.
Dari situlah baru kita kalikan dengan harga BMRI pada saat kita menganalisis saham tersebut, yang waktu itu saya menghitungnya ketika harga saham BMRI masih di 4.800. Maka yield estimasinya adalah kurang lebih 6,9%. Yang baik lagi, ini adalah sebuah estimasi dari sebuah simulasi yang tidak 100% benar. Yang baik lagi, kalau seperti case saya, di mana saya sendiri memiliki average dari BMRI sebesar 3.000, yang bisa dibilang jauh di bawah harga saham saat ini, yang saya pun masih sangat profit sangat banyak, maka saya tidak perlu menghitung dari harga saat itu, di mana sebelumnya kita menggunakan angka 4.880, tetapi langsung saja menggunakan average dari saham saya sekarang yang sebesar 3.000. Maka yield saya kurang lebih adalah 358,6 dibagi 3.000, maka dividen yield saya sebesar 11,95%, yang bukankah hampir 2 kali lipat dari para dividen hunter. Nah, lalu faktanya berapakah yield BMRI di tahun 2025? Karena lagi kita sudah akhir tahun yang pastinya BMRI pun sudah membagikan dividennya di tahun 2025 ini. Yang bisa kalian lihat, kalau BMRI membagikan dividen sebesar Rp466,8 per lembarnya. Yang bukankah ternyata lebih besar dibandingkan asumsi prediksi kita yang sebelumnya kita hitung di angka 358,6. Kok bisa lebih besar seperti itu? Yang jika kita lihat datanya pun kita bisa melihatnya kalau ini sangat-sangat masuk akal sekali. Karena bukankah dari rata-rata payout ratio untuk BMRI sendiri, kita bisa melihat kalau rata-rata dalam 5 tahun terakhir sekitaran 50-60%. Ternyata di tahun 2025 ini dia menaikkannya cukup besar menjadi 78% dan bahkan hampir 80%. Yang bukankah jika makin besar payout rasionya, maka pengalinya pun akan makin besar, dan tentu saja jika pengali makin besar, angkanya juga akan makin besar. Dan seperti yang tadi kita bahas, kalau payout ratio ini adalah murni kebijakan manajemen yang tidak bisa kita prediksi sebagai investor, karena yang memutuskannya adalah pihak-pihak direksi juga dewan-dewan dari perusahaan tersebut, yang dalam case ini adalah direksi dari Bank Mandiri. Lalu bagaimana kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, yang ternyata kalau di sini case-nya malah lebih besar, bukankah lebih bagus kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi? Yang kita anggap aja selisih barusan sebagai bonus karena ternyata lebih baik. Misalnya tadi dividen yield saya adalah sebesar 11,95% dari average 3.000, dengan dividen yang naik menjadi 466,8, yield saya pun akhirnya otomatis akan ikut naik menjadi 15,56%. Naik 4%, yang bukankah cukup tinggi banget 4%, karena deposito aja per tahunnya sekitar 2-3%. Jadi dari selisih ini saja saya sudah mengalahkan return dari deposito. Yang kalau kita makin nominal 4% dari 1M aja itu udah 40 juta tambahan dividen. Yang bukankah angka yang bisa dibilang ya lumayan lah. Nah, jadi dari sini cukup paham ya apa sih perbedaan antara dividen yield lalu juga dividen payout ratio. Yang mungkin akan jadi pertanyaan kalian selanjutnya adalah berapa sih angka yang terbilang sehat untuk masing-masingnya. Yang sejujurnya tidak ada angka pasti satu untuk semua sektor, karena biasanya tiap masing-masing sektor, tiap tipe perusahaan pasti akan memiliki angka yang berbeda-beda juga. Contoh nih, perusahaan sektor energi, komoditi, atau mungkin kita biasa menyebutnya sebagai perusahaan siklikal. Ya lagi-lagi siklikal yang berarti siklik atau mungkin siklus, di mana terdapat siklus tertentu, di mana harga produk yang dijualnya akan mengikuti harga pasar dunia yang mungkin disebutnya sebagai price taker, dan mungkin kan sudah sangat jelas sekali. Contohnya adalah seperti batu bara, energi, itu semua disebut sebagai perusahaan siklikal karena mengikuti harga dunia. Nah, untuk jenis perusahaan di sektor siklikal ini, biasanya karena harga barangnya ditentukan oleh pasar dunia, maka tentu saja ketika perusahaan dalam keadaan untung di mana harga komoditinya sedang tinggi, maka sudah pasti mereka akan membagikan dividen yang lebih tinggi juga, payout ratio yang tinggi juga, karena lagi-lagi itulah keuntungan yang mereka dapatkan di saat momentumnya sedang mendukung mereka. Karena bukankah ketika harga komoditi rendah, pasti nanti juga mereka akan cukup ngos-ngosan nih untuk menjalankan operasional dan lain-lainnya, tetapi ketika harganya sedang tinggi, mereka akan ada selisih yang sangat jauh untuk profit dari perusahaannya. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan growth, apalagi bahkan perusahaan teknologi, bahkan banyak dari mereka yang tidak membagikan dividen sama sekali. Karena baik lagi biasanya uangnya full diputar untuk ekspansi dari bisnisnya dalam jangka panjang. Ya mungkin untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Netflix, Google, mereka ini sangat lama sekali tidak membagikan dividen. Tapi mungkin sebagai pebisnis, menurut saya angka yang sehat itu kurang lebih ya di bawah 60% itu masih angka yang cukup sehat. Apalagi jika 40, 30, karena mungkin karena ekspansi atau growth-nya dalam jangka panjang. Yang baik lagi seperti yang selalu saya ulang berkali-kali, kalau beli saham
adalah beli bisnis, kalau mindset udah bisnis, pasti tujuan kita adalah untuk keuntungan jangka panjang dan bukan keuntungan sesaat saja. Balik lagi di saat perusahaan untung, kita sebagai pemegang saham pun akan ikutan untung. Karena balik lagi yang namanya investasi saham itu adalah win-win solution di antara kita dan si pebisnis. Jangan cuma kita doang atau dia doang lah yang untung, karena itu malah jatuhnya jadi judi. Dan lagi-lagi kalau kalian ingin bahasan lengkap terkait mindset investasi jangka panjang, kalian bisa tonton playlist saham dari nol ini yang sangat lengkap saya bahas dan cocok untuk pemula yang tidak begitu paham tentang sebutan-sebutan yang ada dalam dunia saham. Bisa langsung klik playlist yang ada di sini. Nah, jadi itu aja untuk satu video tentang dividen kali ini. Semoga kalian dapat bermanfaat ya untuk video kali ini. Kalian bisa bantu subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal bahasan terkait investasi saham di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.